Bapak juga berbiasa Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu, nikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab dia Tuhan yang besar, ya Tuhan yang berkasih yang kehidupan kita. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajar kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi.
tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau taruh setiap fokus kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, pikiran kami Tuhan, semuanya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan.
mau lebih lagi buka hati kita buat Tuhan. Untuk Tuhan isi setiap hati kita. Untuk Tuhan isi dengan kasih-Nya, dengan limpahan kasih-Nya setiap hari. Yes, Tuhan. Sungguh Tuhan gak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan. Yang apapun yang ada
atas segala-galanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba bersyukur Bapa atas rahmat anugerah-Mu. Kau izinkan kami hamba-Mu bersama kami semua hamba-Hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu Bapa, kami semua milik-Mu Bapa. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar, kami bisa hidup sehat dipelihara Tuhan. Dan Kau sudah menyertai kami hamba-Mu dari Jakarta, Surabaya ke Jember dengan salam sejahtera. Kasih Tuhan yang luar biasa membuktikan Kau besar, Engkau ajaib, Engkau cinta kami Tuhan. Apapun pergumulan masalah kami hadapi, setiap kami selama kami hidup tidak terlepas dari masalah, karena upah dosa maut dan dunia dipenuhi dengan dosa akibat dari kesalahan manusia Tuhan. Sampai detik ini kami akui kami orang berdosa Tuhan. Kami tidak ada arti apa-apa, tapi hidupku menjadi berarti oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Anugerah kebaikan Tuhan yang sempurna Tuhan. Tuhan cinta kami semua Tuhan. Kami tidak mungkin berkata Tuhan tidak cinta kami. Tidak Tuhan, Engkau cinta kami semua. Apapun masalah yang kami hadapi, itu karena cinta Yesus dalam rangka membentuk karakter kami, supaya kualitas iman kami, kualitas cinta kami, kualitas kesetiaan kami, kualitas ketaatan kami teruji Tuhan. Supaya kami makin hari mau cinta Tuhan, bersyukur atas semua yang kami hadapi. Karena Yesus itu luar biasa. Engkau juru selamat kami, Engkau Bapa kami. Engkau berjanji suatu hari kelak kalau kami tinggalkan dunia ini, kami sudah punya tempat kekal di surga buat selama-lamanya. Asal kami mau ikut setia kepada Engkau dan taat kepada firman Tuhan. Kekristenan kami bukan hanya sekadar ke gereja, bukan Tuhan, tapi supaya kami menjadi pengikut Kristus. Ada Christ, ada Tuhan Yesus, pengikut Kristus dan pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hari ini hari kami melakukan selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan, masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, segala kesalahan, kelemahan, kekurangan kami semua. Ampun ya Bapa. Roh Kudus kami tuntun Engkau, supaya kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Berfirman Bapa, Kau izinkan kami sudah memuji karena Engkau. Izinkan sebentar kami mau terima firman-Mu. Kami merindu seperti Maria dalam Lukas 10:39. Maria duduk terus menerus mendengarkan firman-Mu. Sebab Kau berfirman dalam Matius 4:4, manusia bukan hidup karena makanan jasmani, tapi kami hidup dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Supaya selalu kami dapat kekuatan dari kuasa firman-Mu, supaya kami selalu waspada, berjaga dan berdoa. Kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang Maha Besar. Terima kasih. Segala kuasa ini, segala setan yang akan mengganggu dengan segala bentuk dan cara, kami usir, kami tolak, pergi keluar dalam nama Yesus. Roh Kudus dan hadirat Allah ambil alih setiap kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba dan sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu saudara semuanya. Sukacita di dalam Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Keadaan dunia semakin hari. Lihat berita-berita semua, memang dunia ini sifatnya sementara. Tapi terima kasih Bapak kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih memberi kita pagi sehat, saat ini sudah kita memasuki tanggal 1 Oktober. Kita buka hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Mari saya sampaikan firman Tuhan itu setiap tanggal awal dan akhir selalu saya tutup. Tanggal 30
September saya tidak membawa Bapak putra dan Kudus Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita dari hari sampai detik ini 1 Oktober, 2 bulan lagi berarti ada 1 November, Desember kita akan sama-sama ibadah Natal. Tentunya sudah persiapan kita sudah Natal kita cinta Yesus mana di Bapak, bukan dari sekarang cinta Yesus dari sakit susah. Contohnya saya terima kasih sama Tuhan, saya 2 bulan tidak pulang karena 1 bulan saya pernah sakit parah terus. Diizinkan Tuhan saya selama tidak masalah, Tuhan izinkan itu saya kena sakit parah sebulan sampai sekarang masih tadi kita saya tahu dari diizinkan Tuhan. Saya tengking, saya doakan orang sakit yang lain sembuh, diri saya sembuh. Tuhan izinkan saya supaya tidak boleh saya sombong berendah di dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, hanya Yesus aku yang tidak bersakit, tapi kamu bisa sakit. Tuhan, mama sudah, kamu sama Tuhan. Udah berdoa, kita ampun, Tuhan izin. Jadi nanti sesuai dengan firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan firman Allah mau sampaikan gimana? Ini bukti kita manusia salah, saudara. Tidak bisa apa sama Tuhan, makanya saya tambah takut sama Tuhan, tambah rendah hati, sungguh sama Tuhan, dibikin sama Tuhan, selesai sudah. Saya kalau batu sudah, kemarin saya alami, bisa kalian tutup sudah, napas itu, apa itu? Dan kalau Bapak Ibu pengalaman izin tuh, ada batu, kalau lu tuh dasar napas, sampai saya Tuhan, Tuhan. Jangan kau izinkan Tuhan berpanggil sama Tuhan. Kalau udah tutup napas, desa napas, selesai sudah, selesai sudah. Wah. Saya doa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan Tuhan, kau berikan banyak umur. Saya kan berkali-kali ngomong, saya tidak mau mati sakit. Mau mati sakit kan repot sudah, mau buat orang sedih segala macam. Tapi saya maunya menantikan Tuhan rapture. Tapi hidup harus kudus, harus hidup benar dan bantu. Setiap masalah diizinkan sama Tuhan terjadi supaya sakit, supaya kau tahu. Aku tahu hanya Tuhan satu-satu masalah. Dan kedua, supaya kita belajar rendah hati, takut sama Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan, jangan. Saya buat itu secara manusia bisa ya. Tapi Tuhan ya apa Tuhan tidak sembuh-sembuh. Saya kan sahabat Tuhan mulai berbicara pikiran saya kan. Tapi berpikir dari cara Allah. Engkau aku yang buat kata Tuhan. Bukan, kau bukan berkuasa, saya hanya dewi. Aku punya mau. Seperti betul di dalam kitab sudah, kita ini dari tanah liat mau dibentuk sama Tuhan. Dulu Tuhan yang bikin loh, HP semua yang kita kan Tuhan yang bikin. Tuhan berikan nikmat kepada manusia, dan manusia yang mau apa? Seperti baru itu peristiwa COVID yang lalu. Karena COVID ada yang sombong di Semarang, di mana tuh dia katanya punya jet pribadi, kau kan mau main rumah sakit. Kalau rumah sakitnya penuh, dia tahu aku ini siapa, orang terkaya dia. Rumah sakitmu bisa membeli. Gak tahu kata Tuhan, hidupmu tidak bisa kau beli. Ya ambil sama Tuhan, selesai sudah. Kita sama juga, saya waktu kena batu itu, waduh, buat saya pribadi. Kalau sudah tertutup, dia sangat nggak bisa napasnya itu nggak bisa, dia mulut nggak bisa. Pelan-pelan. Tuhan, terima kasih. Ngomong nggak bisa, ngomong kalau tertutup ngomong apa? Saya di YouTube itu berapa kali saya batuk, saya ganti lagi. Saya ngomong Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Ini bukti nyata sudah bahwa kita tidak bisa hanya karena Tuhan besar. Kita bisa sampai detik ini. Kita selalu sehat. Ayo, kita Tuhan. Karena firman Tuhan, hidup itu Kristus mati kita. Bisa dalam pekerjaan Tuhan, bisa ikut Tuhan. Sampai detik ini, anugerah Tuhan yang besar, cintanya Yesus. Harusnya kita tidak punya apa-apa, tidak punya surga. Dulu latar belakang dari papi almarhum saya cerita waktu papi lahir, bukan orang Kristen papi saya. Awalnya lahir kita masa Yakob dulu papi, waktu masih kecil, diajar engkong dulu tidur di belakang situ. Tiap hari Kamis. Timur, barat, utara, selatan pakai pedang. Pakai dulu pedang.
Jelingkong. Bukan warga setara, orang gelap. Maju ke timur, utara, selatan. Bagi kemenyan, saudara. Belum dalam Tuhan, dijamah sama Tuhan. Dulu Babi kan jago lukis waktu masih muda remaja. Suatu masa kena kolera, sakit, banyak tetangga yang lain meninggal, baru bertobat dijamah sama Tuhan. Baru ngomong, Tuhan kalau kau izinkan aku sembuh. Ini cerita masa lalu, saya belum akhir, belum Babi belum nikah masih. Aku mau jadi hamba Tuhan. Babi saya cerita kalau duduk di belakang masih jadi jemaat. Kalau bicara pendeta baptisan tutup kuping. Tidak mau jadi Yesus. Dulu kita orang gelap, saudara. Termasuk saya pikir saya tidak menjadi pendeta. Saya kan sekolah. Dari lulus SMA sini, saya lanjutkan studi di Jakarta. Saya pikir, manusia pikir begitu. Kata firman Tuhan, jalanku bukan jalanku. Jadi saya, banyak oleh anugerah Tuhan. Saya telepon Babi, Yakob jadi hamba Tuhan, orang yang mengerjakan Tuhan. Itu Pares Abraham dan Betani itu. Termasuk Pani pun. Saudara belum ada di sini mungkin tahun 60-an. Main gitar, nyanyi di sini. Terus Pak Pares Abraham kan di sini ada Pak gitar pas. Semua anugerah Tuhan. Pak Filipus yang dari GBT yang di Purwokerto cuma di sini. Oh mudah, banyak. Cabang-cabang kita di GBT itu mungkin saya katakan terbesar. Gak ada cabang-cabang seperti itu. Karena Pak itu, waduh, mulai pekerjaan Tuhan luar biasa cinta kepada Tuhan. Mau balas apa saudara cinta kepada Tuhan? Kalau suatu hari kan saya sekarang meninggal, tidak bisa apa-apa saudara. Mau meninggal, mau bertobat, udah stop. Selagi hidup ini, ayo kita melayani Tuhan. Saya cinta, saya ngomong pada waktu saya kenapa Tuhan, aku mau cinta engkau biarpun batu segala macam. Waktu saya itu kan direkam dulu saya. Lu kan saya ke komen saudara. Tidak boleh saya berhenti secara daging saya. Kalau menurut daging bisa berhenti dalam istirahat dulu. Timbulan di jemaat saya di Jakarta. Baik, aku benar-benar istirahat ya. Libur juga jalan, ini jalan. Yang lain ada pendeta juga libur sekali. Baru saya coba ngomong Tuhan, ada libur sekali sama Tuhan. Dikenal sama Tuhan, libur berhenti bisa aja kak saya libur. Tapi hanya Tuhan yang saya libur dan kamu selamanya selesai. Maaf mas. Dia sudah tidak mau menanya aku, sudah selesai. Kata Tuhan, aku bisa pakai orang lain, tidak perlu kamu, tidak apa-apa. Apa saudara? Tuhan tidak perlu saya, tapi saya perlu Yesus. Sebab tanpa Yesus mati. Tanpa Yesus selesai saudara. Terima kasih Tuhan selagi apa adanya. Saya sederhana penting melayani Tuhan dengan tulus, yang penting hidup benar saudara, penting menjadi pelaku firman. Dibentuk saudara. Mari firman Tuhan tentang ini, mau tentang tema berjaga dan berdoa. Disuruh sama Tuhan. Nanti saya mau kupas sama-sama kita berkaya. Atas rahmat anugerah Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua saya cintai semua. Ayo kita setia sama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, terima kasih yang saya cintai ini. Ajar setia melayani. Kakak Kode bisa melayani sini. Kode saya sudah adik saya Rahel penggambaran 2 gereja sudah di Malang, 2 gereja. Saya sudah datang sekali bersama adik saya. Nggak bisa mau sibuk sekarang saya gembalakan 2 gereja di Malang sini. Karena yang satu kan hamba Tuhan, panggil Tuhan juga. Kalau dari panggil Tuhan selesai sudah. Suami adik ipar saya, adik Rahel saya, suami kan sudah meninggal juga. Selesai, tidak ada lagi. Kalau udah meninggal, adik saya Sevanya, suami adik saya, udah meninggal semua. Bisa apa? Kalau semua dipanggil Tuhan selesai. 7 kurang lebih 7 sampai 8 miliar umat manusia itu. Tuhan mau meninggal semua. Ciptaan baru Tuhan bisa. Tuhan punya kuasa. Selesai. Udah, aku benci sama manusia ini. Tuhan dia sebagai seorang Tuhan. Kayak aku Tuhan baru. Panggil semua iman Tuhan, sikat semua mati. Aku mau ciptakan manusia baru. Bisa. Apa yang Tuhan? Bisa. Sangat bisa. Luar biasa. Maka sementara kita hidup, ayo kita mencintai Yesus. Kita bersungguh-sungguh. Selagi kapan sudah? Sebentar lagi Natal, ayo setiap kita ambil bagian. Untuk apa? Untuk Bapak kita Yesus itu. Gereja bukan milik saya, milik Tuhan Yesus dan milik kita bersama. Ayo kita sama-sama. Selagi kita hidup, ayo hidupku buat Kristus, buat Tuhan. Status kita ada 3 kan? Hamba Tuhan, anak Tuhan, milik Tuhan. Hamba Tuhan supaya kita belajar rendah hati. Jadi hamba Tuhan rendah hati, jadi hamba rendah, nyomos. Jadi anak Tuhan memiliki hubungan cinta kasih, anak sama Bapa.
dan milik pasrah. Seperti saya waktu nak sakit, milik kok. Jadi hamba rendah hati, supaya saya rendah hati. Jadi anak, ayo kamu cinta gak sama Bapak? Bu ngomel, itu main di rongkak ya, supaya saya mau kasih firman. Ayo kita buka Matius 26 ayat 41. Saya sudah berbuat kita panggil Tuhan sudah. Bagi dasarnya apa? Kita berbuat sama Tuhan. Kita cinta Tuhan, bukan karena hormati saya, tidak. Saya bersama Bapak itu sama. Ya, tidak ada yang saya lebih, tidak ada yang hanya lebih satu Tuhan Yesus. Dia layak kita hormati. Dia cinta cucu ketiga dan saudara. Kita buka firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Matius 26 ayat 41. Ini Yesus tidak ngomong. Matius 26 ayat 41. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, semua diberkati. Setiap kita semua dicinta sama Tuhan, semua sayang sama Tuhan. Tuhan tidak pernah pilih kasih, tapi manusia bisa pilih kasih. Manusia bisa tidak cinta sama Tuhan. Tuhan cinta sama kita. Makanya penting di sini tema berjaga dan ini Yesus yang ngomong. Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saya mau kita mau kasih berjaga berdoa. Berdoa dia jelas. Doa. Kalau berjaga itu apa? Lihat perhatikan. Firman Tuhan berkata di ayat 38. Konteks berjaga. Supaya saya jelas. Kalau berdoa dia jelas. Kalau berjaga itu apa nih berjaga? Saya jaga ada tidur. Atau kalau berdoa saudara tahu. Tidak usah saya kupas. Sudah jelas. Berjaga. Ayo kita buka 38. Kalau Tuhan katakan gimana? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan Tuhan. Ada kata berjaga, tidak berdoa. Berjaga-jaga dengan aku. Aku itu siapa? Yesus. Yesus siapa? Firman Tuhan. Berjaga artinya apa? Berjaga dengan Bapak harus imbang. Berdoa harus firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pelaku firman Tuhan, ikuti firman. Ada kiri, ada kanan, tangan kiri, tangan kanan. Ada waktunya sakit, ada waktu sehat, ada waktunya berjaga, waktu berdoa. Berjaga di angkat yang jadi jelas ya. Firman Tuhan. Terus baca 2 kali semua. Ayat 40. Ayat 40 Yesus berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku lagi? Berjaga dengan aku dengan Yesus. Firman Tuhan, dia firman Tuhan. Jadi kita disuruh, ayo rajin. Sementara Bapak Ibu saya akan rajin baca kita. Terus kedua, selain rajin baca kita, rajin menjadi pelaku firman. Kalau Bapak mendengar dari firman Tuhan yang saya sampaikan, karena saya melakukan saudara, saya pelaku firman. Ayo saudara mau tanya apa saja dalam saya pelaku. Hidup kudus-kudus saja. Dan ibu orang enggak, jadi orang enggak. Puji Tuhan, bukan karena saya baik loh ya, tapi karena Yesus yang baik. Tapi kita meresponi. Saya ingin biar seperti kemarin saya sakit. Saya ngomel Pak, gak berani saya ngomel. Awalnya saya pernah ngomel di depan Tuhan. Punya apa nih Tuhan pada sembuh-sembuh? Kok izinkan begitu? Tuhan bicara kepada saya supaya bentuk sifatnya. Saya kan sering ngomong, gak pada sakit, memang gak bersakit, tapi diizinkan Tuhan. Bangkan apa yang kamu sadar? Kalau Yesus tidak pernah sakit, mana dalam kita ambil Yesus sakit berbatu, kolesterol darah tidak ada. Semua orang kebalikannya. Kita orang berdosa, tapi Yesus tidak pernah berdosa. Berbalik terbalik. Yesus Maha Agung, Maha Sempurna, Maha segala-galanya. Diizinkan sama Tuhan. Nah sekarang saya mau masuk di dalam ini. Berjaga, berdoa saja. Jadi Bapak harus rajin baca Alkitab di rumah. Kalau baca Alkitab saran saya ya, kalau bisa ya, pakai Alkitab ini. Saya kurang sependapat, tapi hanya orang lain pendeta sekarang kalau ya susah, saya tidak bisa saya mengerti. Saya punya pandangan kalau baru sebaiknya pakai Alkitab. Dulu belum ada HP, pakai HP enggak pakai Alkitab. Sekarang berubah setia. Karena kalau baca Alkitab jadi contoh di HP itu kan
pakai HP saja. Tapi bagi saya kalau sudah ibadah resmi, apalagi kalau khotbah resmi pendeta, saya kalau ada tahu pendeta bawa HP itu khotbah ini habis khotbah kalau di gereja kita ya, pasti saya kasih mobil yang saya nasihat. Pak, kalau bisa Pak sebagai bukti cinta Yesus, ini Alkitab bukan HP. HP itu HP, handphone, bukan Alkitab. Isinya memang ada Alkitab, tapi di HP kan macam-macam. Ada isi jorok-jorok. Saya kasih dalam firman Tuhan di grup itu, anak Tuhan banyak yang jahat. Saya kan masuk di grup, minta ibu-ibu cuma pendeta saya masuk di grup supaya dengar firman Tuhan dan ya boleh saya masuk. Tapi ternyata udah grup lain, kalau dikasih film wanita telanjang, wanita itu kan gak bagus sudah. Itu HP isinya. Mana di sini ada foto-foto perempuan-perempuan yang tidak ada. Perbuatan-perbuatan yang nggak beres di situ, ada politik segala macam, ada di HP. Di sini mana ada? Ini bicara kekudusan Tuhan. Maka sebaiknya pakai Alkitab. Di sini Alkitab saya banyak catatan-catatan. Enak nyarinya. Kalau kecuali HP saya pergunakan, kalau sifatnya saya ajak makan misalnya. Kebetulan ketemu orang, ya ada enak saya ada tempat. Atau saya di mana-mana bawa Alkitab yang apa nantinya. Nah, itu beda. Jadi nggak boleh. Tapi kalau cara resmi di dalam rumah Tuhan, ini maksud saya cinta Tuhan, terjaga firman Allah, baca Alkitab rajin, jadi pelaku firman. Nah terus berikutnya, perhatikan sini, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, pencobaan dalam Alkitab itu ada dua. Satu dari iblis, si pencoba ini, karena dunia ini dikuasai iblis. Dunia ini kan dikuasai iblis. Satu manusia, iblis, ya Tuhan jelas. Cuma di dunia konteksnya di dalam kitab ini dunia sudah dikuasai iblis, pemilihnya Tuhan, hidup kita. Tapi Tuhan itu diam. Wah, kamu dikasih kebebasan, contoh Adam dan Hawa dikasih kebebasan, sudah dilarang sama Tuhan, jangan makan buah, dipilih makan buah, itu daging. Jadi ada dua ya, satu dari iblis, satu dari kita. Ayo temukan firman Tuhan, jelas ya. Supaya saudara bisa kalau menghadapi pencobaan datang dari iblis atau pencobaan dari kita, supaya kita berjalan berdua. Kalau enggak, ngomel. Seperti saya punya masalah kemarin karena batuk ini. Nah sekarang masih ada sudah batuk masih belum total semua. Tapi iman dalam nama Yesus, dalam rangka supaya belajar saya hati, sabar, pelaku firman enggak. Kalau saya ngomel, kan saya belum dikasih. Saya sendiri tidak punya masalah, tapi begitu pernah sakit karena batuk, masalah dalam diri saya kan. Istri, anak bisa bantu saya, dokter tidak bisa dijamin. Saya baru pertama kali saya ke dokter karena saya minta obat. Kasih obat seminggu, kasih apa itu antibiotik, ya hilang sudah. Apa jadi? Mohon maaf sampai keluar segala macam. Ini saya pengalaman ini saya perlu saya saksikan. Supaya Bapak Ibu apabila mengalami pencobaan, jangan pernah ngomel karena maka Tuhan bilang berjaga berdoa. Baca firman Tuhan, firman Allah katakan apa? Jangan bersungut-sungut. Waktu bangsa Israel perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian 40 tahun pada guru punya masalah. Selama kita sama, saya punya masalah batu-batu. Ngomel gak? Tuhan tes. Mungkin terjadi saudara. Iblis kan ngomong, saya kan pernah ngomong dengan iblis. Saya tidak pernah sakit, dapat sakit saya. Batuk dapat, pinggang enggak. Tidak ada. Tuhan izinkan itu. Mungkin ya. Seperti Ayub kan ngomong dulu iblis sama Tuhan. Coba jangan magari dia. Baca Ayub 1:10. Kalau buka pagarnya sama Tuhan, baru iblis jangan keluar. Kenapa? Sama dengan saya. Diizinkan sama Tuhan. Ayo, ya kau pernah ngomong gitu Tuhan. Coba bukan. Aku kena dia. Tapi kesalahan saya juga saudara, gara-gara saya makan kerupuk. Saya makan kerupuk banyak saudara saya. Kok enak kerupuk kan kurang enak. Makan banyak langsung datang batuk dan masalah. Pencobaan makin kemarin kita buka. Dalam Matius pasal 4 dikatakan demikian. Matius pasal 4 ayatnya yang ke-3. Sobat saya lihat. Matius pasal 4 itu ada kata si pencoba itu. Ayo baca ayat yang ke-3 ya. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu menjadi roti. Si pencoba, jadi pencobaan itu si dunia ini dikuasai iblis. Makanya kalau saudara lihat contoh sih ada yang pejabat bisa
nembak orang, itu kan pencobaan. Iblis masuk dalam dirinya, bunuh saja. Saya tiap hari pernah mendoakan orang bunuh diri, mau bunuh diri, tapi untung bunuh. Saya tanya setelah saya doakan, kenapa mau bunuh diri? Iya bu, ada suara terus. Udah bunuh diri, hidupmu sudah ada berguna. Suara siapa ya? Iblis. Si pencoba ini iblis. Dunia ini kuasa iblis. Baca di 1 Korintus 11. Dunia sudah dikuasai siapa? Bagi kalau kita tidak berjaga berdua, apa kita sudah? Apa? Coba saya kalau tidak ada berjaga berdua, ada yang berjaga berdua, Tuhan jaga kita. Coba kalau saya tidak berjaga berdua, artinya tidak ada konteks penyertaan Tuhan. Selesai sudah. Tuhan lepas saja. Tidak ada penyertaan Tuhan. Bukan dari salahnya Tuhan, salahnya kita. Tuhan itu maha baik. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja untuk melakukan yang baik. Turut bekerja pada saya sakit batuk. Bekerja nggak? Bekerja. Dalam rangka apa? Kita sama Tuhan. Puji Tuhan. Contohnya, dokter tanya sama saya, Pak, waktu nelen sakit ini untuk puji Tuhan dan sakit. Demam nggak? Untuk berarti Allah turut bekerja. Saya doa sama Tuhan. Wah, Allah turut bekerja. Kalau yang saya sampaikan, kalau batuk berkali-kali bisa saja sakit, bisa saja demam. Tapi tidak terjadi, berarti Allah itu bekerja di dalam batu toh. Demikian berarti Tuhan cinta si pencoba itu ngetes. Terus si pencoba yang kedua itu keinginan kita. Baca di Yakobus pasal 1 kita buka supaya kita jelas. Seringkali kita ini jatuh dari keinginan kita. Yakobus pasal 1 ayat 14 demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret diberikan benar. Seringkali saudara ingin sendiri. Contoh konkretnya, waktu yang lalu saya belum jadi full time pendeta, saya kan pebisnis. Saya punya tambang sampai detik ini saudara. Saya punya tambang berlebar di Kalimantan Selatan, 153 hektar. Saya jual dan menang. Karena saya untung 1 bulan 1 miliar lebih. Saya kira bahwa Tuhan jadi saksi. Saya punya rekening tahu. Anak adik saya banyak waktu utang saya bayar. Jujur. Saya punya penghasilan besar. Setelah itu saya dititipu besar. Kalau Tuhan izinkan saya tidak masuk penjara. Saya tidak ngomong itu Tuhan katakan. Karena dalam bisnis itu kalau mengizinkan duit, dia tambang sombong, penghasilan besar, mobil saya punya banyak. Mungkin daerah saya Serpong itu saya mungkin paling kaya. Mana ada orang punya mobil panas? Di dekat daerah saya, penghasilan besar, Tuhan izinkan. Itulah manusia, ini pengalaman. Orang kalau banyak duit bisa sombong. Jujur aja juga saya itu. Kan masih saudara saya kan. Papi saya kok masih sepupuan sama Udagara. Itu benar, saya kira. Waktu peristiwa pembelian ini ya, itu kan saya datang ke Kediri Udagara, ketemu sama Om Cuai. Langsung ketemu. Papi saya kan disuruh jadi usaha Udagara macam. Oh, saya pernah kerja di Udagara. Jujur manusia ini kalau banyak duit udah tidak mau hidup kudus, tidak mau cari Tuhan. Soalnya duit banyak kok. Duit saya punya banyak, dolar ada, rupiah ada, bisa keluar negeri setiap saat. Waktu ada saya sahabatnya tuh, saya bisnis, kalau ada duit. Saya juga melatih ada andil seperti itu, andil apa? Karena orang itu kalau udah punya duit sombong sudah, tidak mau cari Tuhan. Maka penting di sini pencobaan datang dari keinginan kita sendiri. Waktu saya usaha batu bara, makanya tidak mau jadi hamba Tuhan. Pikirnya mami saya, ya kau lepaskan semua melalui pekerjaan Tuhan. Keinginan sendiri sombong, keinginan sendiri tidak mau mencari Tuhan, mau berbuat dosa, bisa terjadi perselingkuhan, macam-macam. Karena duit itu jadi raja kan. Kalau orang punya duit, saudara siapa menjadi pengusaha? Saya pernah jadi pengusaha. Jangan sombong. Kalau orang yang andalkan kedaging, keinginan sendiri, ingin mencari kaya. Saya dulu pernah ingin menjadi orang nomor 1. Saya ingin ambisi jadi presiden. Oh, saya ketua umum Ikatan Manajer Kristen Indonesia, sampai dipanggil waktu oleh Presiden Habibie. Mau Kristen Indonesia? Tidak. Saya tiap kali kasih seminar, undang konglomerat Pak Mukhtar ya diundang, James Sidadi saya undang, keluarga ada orang tokoh-tokoh, Radius Prawiro itu Menteri Keuangan.
bersama yang kenal, pejabat hampir seluruh konglomerat di Indonesia saya kenal. Sombong, makanannya ada mau sederhana. Wah itulah keinginan sendiri, daging saudara. Daging utus kemurahan Tuhan. Kalau tidak, hampir saya mau bunuh diri. Banyak uang tidak menjamin hidup damai sejahtera. Banyak uang terpikat oleh dunia kejahatan. Iya jelas. Karena Dewi tidak mau diatur sama Tuhan. Manusia kan gitu. Daging nafsu menguasai kehidupan kita. Diizinkan sama Tuhan punya masalah. Waktu itu saya lagi besar. Untung saya punya utang. Utang sama orang iya. Tapi utang sudah ada saya. Utang orang ditipu sini sana. Habis ada orang Kristen 2 mobil saya disita. Pinjam Pak untuk pelayanannya. Oh tidak apa-apa saya kasih. Tidak ada sampai sekarang. Diizinkan Tuhan saya mau jual itu tambang itu. Datang udah bohong kan. Ada kemarin datang dan Pak kasihan dan tutup saya. Bohong. Saya pergi ke Kalimantan, daging lagi yang berlebihan. Saya sudah mengambil Tuhan. Saya lepaskan semua. Ini si mencoba itu datang di kita sendiri. Makanya seringkali kita ikutin keinginan daging. Keinginan daging jangan pada nyalakan Tuhan. Saat ini Tuhan lebih bagus sudah terserah menyerah sama Tuhan. Andalkan Tuhan, berjaga firman Tuhan, jadi pelaku firman. Saya beritakan firman Tuhan untuk hidup saya selalu bersama Tuhan. Gak ada bisnis, gak ada apa-apa. Full sama dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara. Kenapa? Tuhan mau supaya selamat. Tuhan mau supaya saudara Bapak Ibu selamat. Dunia nanti akan hancur saudara. Ini Rusia sudah dipantang perang sama NATO. NATO sudah persiapan. Orang dia kan sudah mau masuk Rusia. Orang dia akan masuk NATO. Pada masuk terjadi perang dunia. Sudah selesai. Saya terangkan di kitab Daniel. Gog perang itu terjadi peperang. Nanti akan terjadi. Nanti peristiwa-peristiwa semua Tuhan izinkan. Nanti yang masuk surga tidak banyak. Tidak banyak. Tuhan yang ngomong Matius 22:14. Banyak dipanggil sedikit yang ini. Maka pentingnya mari Bapak Ibu mari. Nah, kita selagi ada kesempatan masih ada. Berjaga dan berdoa sungguh-sungguh ada waktunya. Jangan mikir duit lupa sama Tuhan. Tidak. Hidup sederhana ada Bapak. Yang penting saya bukan tidak mau jadi kaya tidak ya. Kalau Bapak Ibu ingin pikiran kaya, itu pikiran daging. Tapi berbau semari pikiran kaya rohani. Oh saya mana begitu ya. Saya tidak tidur. Kalau saya bisnis datang ke Kalimantan, ke tambang saya tungguin sudah tidur demi uang. Penghasilan berapa sih? Memang tapi nyawa saya selesai. Untung saya terima kasih sama Tuhan jadi hamba Tuhan. Kalau jadi pengusaha dapat jadi Tuhan dibikin mati sama Tuhan. Bisa kasih penyakit jantung, rata-rata pengusaha tenang saudara. Tapi kalau jadi hamba Tuhan, saya tidak dengan jarang saya bisa ditunjuk. Sakit jantung Tuhan bilang, hamba betul rasa semua saya biasa sama Tuhan. Diizinkan sama Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Karena lagi si iblis itu, mari kita 1 Yohanes pasal 5:19. Itu dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Ini ayat ada. Supaya saya ngomong Tuhan dasarnya ada. Akan tetapi, saya baca ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi iblis itu seperti singa menurut 1 Petrus 5:8. Nah, ini Yakub, Tuhan, aku izinkan dia kena batu. Waktu yang lalu saya izinkan Tuhan punya masalah karena saya begitu kedagingan tuh. Waktu di dalam dunia bisnis, kedagingan datang berat karena rugi usaha. Dari kalori tinggi ditipu menjadi kalori rendah, gak laku sudah. Dituduh tersangka. Karena aku sih panggil saya tersangka. Bahwa untuk besar saya punya Yesus bertobat saya. Saya pikir Tuhan kalau Tuhan izinkan saya masuk penjara sama kita dituduh tersangka. Padahal itu tambang kita. Saya hadapin semua. Puji Tuhan karena saya andalkan Tuhan minta ampun pada istri saya. Ya, malah gitu. Full time. Gak usah bisnis, gak usah apa. Ya udah fokusin aja. Kamu batu bara gak usah dirugi. Buat apa? Nyawa melayang. Biarpun sudah punya kekayaan sisi dunia ini. Kata Matius 16:26. Dibawa mati, gak dibawa. Ingat saudara. Semua yang kita miliki mati, gak dibawa. Kita pada makan, pada tidur, makan uang sebanyak banyak, paling 2 piring, 3 piring. Apa penyakit semua. Hidup orang yang pekerjaan Tuhan nyeleng di surga.
jadi tempat di surga, supaya nama kita terdaftar di surga. Kapan lagi usia makin tua? Usia saya 67 mau masuk 68. Kalau Tuhan tidak izinkan saya pulang ke Jember, nah Tuhan selesai, Pak Tuhan selesai. Ada Tuhan ini. Mau apa? Tuhan punya kuasa. Walaupun kemurahan Tuhan, saya katakan Tuhan hanya anugerah Tuhan. Mari selagi kita hidup, mari kita buat Tuhan, berjaga dan berdoa dan berjaga dengan firman Tuhan. Pelaku firman ini penting. Bapak Ibu harus koreksi ini. Saya sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman secara Alkitab ya. Apa yang Tuhan firmankan, lakukan. Sedemikian kita berkenan sama Tuhan. Saya kasih yang terakhir sekarang kita masuk di dalam terjemahan khusus. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Layak. Kalau udah layak, udah bagi sama saudara Bapak Ibu. Surga itu punya Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu saya mau ke rumah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tutup pintu buat saya bisa masuk. Sama juga surga. Saya main kemarin dimanapun saya berada, saya pulang naik travel, saya dengan sopirnya, biarpun dari agama lain, saya ngomong, saya pendeta, saya orang Kristen, supaya kita benar Pak, Bapak harus benar. Kemarin saya di airport, sampai di Juanda, nunggu mau ke sini, ketemu dengan orang mereka juga bertobat sama Tuhan. Dimanapun supaya mengusahakan diri berkenan sama Tuhan. Mau masuk surga, tidak kenal baik sama surga, tidak melakukan surga, nggak bisa masuk surga, itu jelas saudara. Mau masuk surga, kenal nggak sama Pak surga? Oke, sekarang saudara sudah kenal. Sekarang langkah yang kedua, jadi pelaku yang perkara surga, SOP-nya surga kita kerjakan firman. Kalau tidak jadi pelaku firman tidak bisa. Baca Matius 7:21. Bukan orang yang Tuhan Yesus masuk surga. Kalau hidupmu tidak melakukan firman, termasuk pendeta. Bukan berarti pendeta jaminan masuk surga. Enggak. Jaminan masuk surga kalau hidupnya melakukan firman Tuhan. Saat ini saya takut sama Tuhan. Saya ingin jadi pelaku firman Tuhan. Bukan uang yang saya cari, tapi kerajaan surga yang saya cari hidup di dalam firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi ini berjaga dan berdoa. Ayo kita baca firman Tuhan, pelaku firman Tuhan dan berdoa. Doa diberkati oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dilindungi Allah. Sederhana. Ikut Yesus itu sederhana, gampang, tidak susah. Yaitu nurut, taat, 5 karakter dari Tuhan Yesus yang menunjuk. Yaitu cinta, supaya kita saling cinta. Cinta dari saya, mengasihi setiap kita. Ini dasar kasih, tidak boleh benci, dendam, dengki kita buang. Hal-hal yang buruk kita buang dalam nama Yesus. Kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, yang ada dalam kasih, saling peduli satu sama lain. Dan kedua, kita mau belajar hidup taat, rendah hati sama Tuhan, hidup setia dan patuh, dan hidup kudus. Penting. Ibrani 2:12-14, tanpa kekudusan tidak bisa ketemu sama Tuhan. Dan kekudusan apa saja Pak? Kekudusan di dalamnya benci, dendam, dan itu tidak kudus. Damai dan setiap orang. Perempuan selingkuh, tidak boleh, itu tidak kudus. Suami-suami, laki-laki, tidak boleh selingkuh. Perempuan-perempuan sama, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, jangan sampai cacat di hadapan Tuhan. Saat ini pikiran kita surga, saat ini saya pikiran saya surga saja. Saya diizinkan Tuhan hidup melayani pekerjaan Tuhan. Kita sederhana. Karena melakukan firman Tuhan kan, firman Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan di YouTube itu kan taat kepada firman. Firman kan ngomong dalam 2 Timotius pasal 4:2. Beritakan firman di Imamat 8:35. 7 hari kamu setia di dalam pelataran rumah Tuhan 7 hari. Tidak ada waktu libur itu saudara. Saya punya firman Tuhan pagi malam, Pak. Terima kasih sama Tuhan. Bayangkan kalau saya tidak mengerjakan apa diciptakan sama Tuhan. Kita kan diciptakan sama Tuhan. Coba saudara pikirkan. Kita diciptakan sama Tuhan. Ikuti Tuhan atau tidak? Seperti Bapak Ibu kalau saudara kerja di perusahaan, karyawan ikuti peraturan perusahaan. Kalau tidak ikuti pecat saudara. Sama dengan Tuhan di dunia. Selama hidup di dunia, ayo menjadi pelaku firman. Usahakan supaya kita layak dengan Tuhan, supaya nanti terdaftar di dalam kerajaan surga. Sebentar lagi kita akan masuk dalam Natal. Ayo Bapak Ibu semua saya undang, sama-sama ikut serta.
Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan untuk Tuhan Yesus? Merawat mata, aku kerjakan buat Tuhan Yesus ya, buat Tuhan Yesus. Sebagai bukti cinta Tuhan. Cinta dan boleh ngomong toh, harus ada perbuatan. Seperti dulu waktu Bapak Ibu pacaran, aku cinta kamu, perbuatannya ada pengorbanan. Mana bukti cinta? Saudara ikut Yesus, coba saudara komplit gak sih? Ada perbuatan apa? Terima kasih sama Tuhan kalau bisa berbuat anugerah Tuhan, dan kita pelihara sampai ketemu dengan Yesus. Nanti Tuhan bilang kepada kita, hai hamba-Ku yang setia, domba-domba Tuhan. Saya kasih yang terakhir ya, setelah itu kita masuk dalam pertemuan suci. Puji Tuhan, saya senang sekali yaitu kita melakukan buat Tuhan Yesus yang kurang kecil dari anak Tuhan Yesus. Ketemu Bapak Ibu, semua kan anugerah Tuhan yang ayo sama-sama bergandengan tangan lakukan buat Bapak kita di surga yang sangat kita cintai. Kapan lagi kita mau ketemu Yesus kan? Kita mau ketemu Yesus kan? Ya. Matius 25, saya mau kasih ayat penutupnya sama-sama. Matius 25, Tuhan lihat dari surga Bapak Ibu ya. Matius 25 ayat 34. Matius 25 34 sama-sama ya, kita mau baca ya. Kita cinta Tuhan Yesus, kita cinta firman Tuhan. Matius 25 34 demikian firman Tuhan, kita baca 3, 2, 1. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia jadi. Nanti terjadi, mari ya, disediakan di surga. Senang saudara, senang. Oh, saya selalu kalau saya dengan YouTube saya selalu mikirin surga. Saya roda nyanyi di kamar saya mengitar, saya nangis. Saya taruh kepala saya di lantai. Tuhan, kapan lagi saya mau ketemu Engkau Bapa di surga? Tapi kalau Tuhan izinkan masih hidup untuk berikan firman, supaya bertobat. Karena saya juga bertobat. Saya tidak makan apa-apa. Tidak ada dosa saya. Saya benar. Kenapa? Saya mau ke Yesus. Yesus tidak berdosa. Kan serupa dengan Kristus. Kita asalnya orang berdosa, tapi jangan hidup di dalam dosa. Asalnya kita ngaku dengan Tuhan, aku orang berdosa. Itu bukti rendah hati. Betul kita orang berdosa. Tapi jangan hidup di dalam dosa. Beda ya. Ngaku pengakuan kita bukti rendah hati. Jangan ngaku di hadapan Tuhan, aku orang benar, orang suci. Sombong di hadapan Tuhan. Sombong lagi. Biarpun kita benar suci, tapi sombong. Walau sombong sudah nggak suci. Tapi kalau saudara saya katakan, ayo kita jangan berbuat dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Stop dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya terlayar di hadapan Tuhan. Amin. Mari saya undang pemain-pemain musik kami ke depannya. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Saya mau nyanyi berjaga dan berdoa. Saya ngomong pada anak-anak saya yang Gaby juga. Saya ngomong Gaby, siapin lagu jika berjaga dan berdoa. Zaman sekarang berjaga dan berdoa. Udah waktunya kita mau berjaga dan berdoa. Berjaga sudah jelas ya, baca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Jadi saya lakukan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun berjaga, ikuti